Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di kelas Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan menganalisis unsur kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi dengan pendekatan berpikir kritis dan ilmiah. Yuk, kita mulai saja. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, setelah pembelajaran ini kalian akan mampu 1. Mengidentifikasi unsur kebahasaan teks observasi seperti definisi, klasifikasi, istilah teknis, dan deskripsi. 2. Menganalisis efektivitas penggunaan unsur-unsur tersebut. 3. Menyusun analisis dan infografis dari dua teks observasi yang telah disediakan di handout pada Google Classroom. Tujuan akhirnya, kalian menjadi pembaca yang kritis dan peka terhadap kualitas bahasa ilmiah. Pernah gak sih kalian berpikir, kenapa teks ilmiah bisa terasa logis dan meyakinkan? Teks ilmiah terasa logis dan meyakinkan karena disusun berdasarkan fakta dan data yang nyata. Setiap pernyataan atau argumen dalam teks ini umumnya didukung oleh hasil pengamatan, penelitian, atau eksperimen. Selanjutnya, jenis-jenis unsur kebahasaan. Dalam buku Bahasa Indonesia kelas 10 dijelaskan bahwa teks observasi memiliki unsur kebahasaan khusus, antara lain 1. Kalimat definisi. Kalimat yang menjelaskan pengertian objek. Contohnya, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan menggunakan cahaya matahari. Yang kedua, kalimat klasifikasi. Kalimat yang mengelompokkan objek, seperti tumbuhan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu monokotil dan dikotil. Yang ketiga, istilah teknis. Kata atau frasa khas di bidang tertentu, misalnya klorofil, ekosistem, ataupun adaptasi. Yang keempat, kalimat deskriptif. Kalimat yang menggambarkan sifat dan karakteristik objek dengan rinci. Catat keempatnya ya, karena nanti kalian akan menandainya dalam teks. Selanjutnya, contoh kalimat. Mari kita gunakan contoh objek harimau. Kalimat definisi. Harimau adalah mamalia karnivora dari keluarga Felidae. Yang kedua, kalimat klasifikasi. Harimau tergolong spesies Panthera tigris. Yang ketiga, istilah teknis. Karnivora, populasi, dan ekosistem. Selanjutnya, koherensi dan kohesi. Harimau memiliki bulu oranye bergaris hitam. Nah, kalian bisa gunakan kerangka ini untuk menganalisis teks pada tugas nanti ya. Selanjutnya, ciri bahasa ilmiah. Bahasa dalam teks observasi berbeda dengan bahasa sehari-hari. Ciri-cirinya seperti apa? Yang pertama, menggunakan kata benda dan kerja ilmiah, seperti mengidentifikasi, mengamati, dan mengklasifikasi. Yang kedua, konjungsi logis. Konjungsi logis digunakan untuk menghubungkan sebab akibat. Contohnya seperti apa? Karena, sehingga, dan meskipun. Yang ketiga, gaya bahasanya formal, objektif, dan faktual, bukan opini pribadi. Selanjutnya bagian menilai efektivitas penggunaan. Nah, ini kunci kita menganalisis secara kritis. Kalian perlu bertanya pada teks. Yang pertama, apakah kalimat definisinya jelas dan tidak kabur? Yang kedua, apakah klasifikasinya mencakup semua aspek penting? Yang ketiga, apakah istilah teknisnya tepat dan sesuai bidangnya? Yang keempat, apakah kalimatnya kohesif, nyambung, dan koheren, terstruktur? Gunakan 4 pertanyaan ini sebagai alat evaluasi kebahasaan. Selanjutnya, bagian contoh kalimat efektif dan tidak efektif. Coba bedakan kalimat di bawah ini. Harimau adalah binatang besar dan kuat.
Harimau adalah mamalia karnivora dari genus Panthera. Tumbuhan makan lewat cahaya. Tumbuhan melakukan fotosintesis menggunakan klorofil. Kalimat pertama bersifat subjektif atau umum, sedangkan yang kedua ini bersifat ilmiah dan terukur. Inilah cara kita membedakan teks ilmiah dari opini biasa. Selanjutnya bagian tugas analisis. Sekarang waktunya kalian berlatih. Yang pertama, buka 2 teks observasi dari handout di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Yang kedua, tandai unsur kebahasaannya, mulai dari definisi, klasifikasi, istilah teknis, dan deskriptif. Yang ketiga, gunakan template tabel analisis untuk menilai keefektifan setiap unsur. Untuk tabel analisis sudah saya sediakan di Google Classroom. Yang keempat, susunlah infografis dari perbandingan 2 teks tersebut. Gunakan media Canva. Yang kelima, terakhir, isi refleksi di Google Form untuk mengevaluasi proses belajarmu. Kalian hebat. Hari ini kalian bukan hanya membaca, tapi juga menganalisis bahasa ilmiah secara kritis. Terus asahlah kemampuan literasi kalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.